Halo sahaman ya, hari ini kita akan membahas satu saham lagi yang di-request oleh teman-teman kita. Ini saham pernah memberikan luka yang dalam kepada saya ya. Karena apa? Saya loss cukup banyak di sini. Karena saham ini saya dulunya pikir ya labanya besar. Tetapi ternyata laba besar itu nggak cukup untuk membuat harga saham tersebut naik. Tapi ternyata harus melihat prospek usahanya dan juga marginnya. Nah, itu yang saya pelajari daripada saham yang satu ini. Nama sahamnya adalah Pan Brothers Tbk dengan kode emiten PBRX atau kita panggil aja PBRX yang bergerak di bidang garment. Mereka memproduksi baju, celana, pakaian yang kebanyakan juga mereka ekspor ke beberapa merek pakaian ternama di dunia seperti Adidas, lalu ada Uniqlo juga. Langsung aja kita bahas perusahaan yang satu ini. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Penjualan lesu, waduh. Lalu membukukan penurunan penjualan. Oh, sama ya. Lalu labanya terjun bebas 68%. Aduh, sakit sekali ya. Prospek tekstil memang agak suram sih karena ya banyak sekali impor-impor baju bekas dari luar negeri yang menghantam pasar mereka. Karena pakaian kan itu kalau udah beli, kalau udah bekas itu biasanya masih bisa pakai, tinggal dicuci gitu ya. Karena itulah banyak sekali yang memilih nggak mau beli pakaian baru, beli aja pakaian bekas. Malahan bekas itu kadang-kadang impor dari negara lain. Katanya itu adalah kejahatan ya, karena itu akan merusak pasar lokal dan menghancurkan perusahaan-perusahaan lokal. Dan itulah yang terjadi dengan perusahaan PPRX ini. Dari beritanya sih kurang baik, cuman nggak ada kasus hukum sih. Jadi kita lewatin dulu, kita masuk ke bagian sejarah mereka. Mereka didirikan pada tahun 80 ya, udah lama banget, sekitar 43 tahun. Perusahaannya juga senior. Cuman memang prospek usahanya udah ibaratnya udah sunset ya. Matahari udah terbenam, jadi susah banget bertahan di industri tersebut. Jadi prospeknya agak suram tuh sekarang. Kita akan lihat nanti laporan keuangannya bagaimana. Sekarang kita lihat dulu pemegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 50%. Ini udah berbahaya banget sih. Ini udah red flag lah istilahnya. Udah bendera merah untuk kita masuk ke saham ini. Karena porsi publik udah gede banget. Jadi bakal susah menggerakkan harga saham mereka ini. Apalagi kalau sampai pengendalinya udah kabur. Waduh, itu udah harapannya udah kecil banget dah itu. Kita lihat dulu pemegang saham utamanya. Trisetijo Manunggal Utama. Dari di sini sih ada banyak sekali ya berita-berita yang memberikan harapan palsu seperti ini. Tak terbendung, Trisetijo Manunggal Utama berpotensi kuasai 78%. Padahal enggak ya, mereka mana mau ya mengeluarkan banyak uang untuk raih isu. Mereka aja keuangannya kesusahan. Jadi ini beritanya ini memancing para retail biar mau menebus raih isunya. Dan itu terbukti pada porsi masyarakatnya masih gede banget sih. Memang harus berhati-hati ya. Jadi kita harus lihat fundamentalnya benar-benar dari jeroannya, marginnya bagaimana, usahanya bagaimana, keuangannya bagaimana, barulah kita memutuskan mau menebus raih isu perusahaan tersebut. Jangan hanya karena beritanya itu kelihatannya wow, ini pengendalinya mau tebus banyak nih. Kenapa ya? Lalu akhirnya kita tebus juga. Nah, itu yang jangan. Kita sekarang coba lihat berita lainnya sih aman-aman aja sih. Oke, palingan kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Ini yang penting ini. PBRX sudah lapor di kuartal pertama 2023. The Moment of Truth. Coba kita download. Salah. Yang mana ya? Final ya. Ini kali ya, final. Oke. Yap, benar. Dan untuk kasnya bagaimana? Kasnya 35 juta. Kalau kita lihat di sini cash ratio 21% karena porsi liabilitas jangka pendeknya masih gede banget, 167 juta. Bahaya banget sih. Sekarang kita lihat penjualannya dari mana aja. Penjualan 110 juta dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurangi beban lagi, dapat laba usaha, ditambah pendapatan dan beban lain-lain, dapatlah masih ada laba sebelum pajak. Cuma agak tipis ya, tapi setidaknya masih ada laba daripada rugi kan. Coba kita lihat penjualannya datang dari mana aja. Nah, ini dia penjualan ekspornya masih mendominasi. Oke,
coba kita lihat penjualannya kemana aja. Masih sama ya, Adidas dan Uniqlo, kebanyakan ke sana. Baik, meskipun penjualan seperti itu tapi marginnya tipis banget ya, kasihan ya. Operasinya 5%, net profitnya 1%, ROE-nya cuma 1%, PR-nya 15 kali. Waduh, jadi memang sangat susah ya industri tekstil untuk sekarang. Turnover hariannya 44 juta, karena coba lihat kita antriannya gede banget di harga 50, udah mentok ke bawah dah itu. Kalau ditanya apakah menarik, teman-teman udah pasti big no untuk PBRX untuk sekarang ya. Kalau ditanya apakah ada referensi lain yang bergerak di bidang tekstil, belum ada untuk sekarang. Jadi ya harus hindari dulu industri ini karena industrinya lagi terbenam sekarang. Jadi gitu aja pembahasan daripada PBRX, industri tekstil yang lagi berjuang banget bertahan di tengah-tengah gempuran produk-produk impor. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.